Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru serta informasi honorer dan informasi lain yang relevan. Pada pertemuan ini saya menyapa seluruh Bapak Ibu PNS di mana saja berada. Demikian para P3K, saya yakin bahwa Bapak Ibu selalu semangat dan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Informasi terbaru terkait dengan hebohnya isu pemangkasan anggaran dan pengaruhnya terhadap gaji serta tunjangan para ASN, baik PNS maupun P3K, maka pada pertemuan kali ini, sesuai dengan informasi terbaru yang disampaikan oleh para pejabat negara, bahwa tidak ada pengaruhnya. Nah, kabar baiknya Bapak Ibu bahwa gaji bulanan PNS tak dipangkas. Gaji ke-13 dan THR tetap dibayar. Nah, supaya lebih jelas Bapak Ibu, apakah memang benar bahwa gaji serta tunjangan para PNS dan P3K tidak dipangkas tahun 2025 tahun ini? Mari kita ikuti informasi berikut sampai selesai. Dan bagi Bapak Ibu yang sedang menonton, demikian dan Bapak Ibu yang mungkin baru saja menemukan informasi melalui channel ini, jangan lupa support terus channel ini dengan cara like dan subscribe, share, dan komen, supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja pada informasinya. Bapak Ibu, mari kita lihat kejelasannya sesuai dengan informasi yang dimuat oleh media nasional Bangkapus.com. Jakarta, pemerintah dipastikan tidak memangkas gaji aparatur sipil negara (ASN) pada program efisiensi anggaran negara tahun 2025. Berdasarkan instruksi Presiden Republik Indonesia atau Inpres nomor 1 tahun 2025, ada dua pos yang tidak masuk program efisiensi, yakni belanja pegawai dan bantuan sosial. Sebagaimana kita ketahui bahwa belanja pegawai yaitu meliputi gaji bulanan serta tunjangan yang melekat pada gaji, dan bantuan sosial yang dimaksud seperti THR dan gaji ke-13 untuk tahun 2025 tahun ini. Disampaikan bahwa selain gaji bulanan, gaji ke-13 dan tunjangan hari raya ASN akan tetap dibayar oleh pemerintah. Penegasan Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi ini menanggapi ramainya pemberitaan di media sosial soal gaji ke-13 dan THR ASN pada tahun 2025 tahun ini. Dengan respon ini Bapak Ibu, dengan informasi yang merupakan penjelasan terkait dengan isu pemangkasan anggaran yang ada hubungannya dengan gaji dan tunjangan per ASN, itu benar-benar tidak sesuai dengan konsep pemerintah. Ini artinya bahwa isu yang beredar mengenai pemangkasan anggaran yang ada hubungannya mungkin ya gaji atau belanja pegawai dan tunjangan dipangkas juga, itu tidak benar Bapak Ibu. Jadi gaji ke-13 sama THR itu merupakan hak dari para pegawai negeri dan itu akan dibayarkan. Menteri Keuangan Republik Indonesia juga memberikan pernyataan soal itu, ujar Hasan di Gedung Kornas, Jakarta pada Jumat 7 Februari 2025, dikutip dari kompas.com. Hasan mengatakan, efisiensi anggaran yang dilakukan Presiden Prabowo Subianto tidak termasuk belanja pegawai. Dengan demikian, kata dia, gaji pegawai tidak terkena efisiensi. Itu pernyataan Pak Hasan Nasbi, Bapak Ibu, sebagaimana apa yang telah diputuskan oleh Presiden Republik Indonesia. Ditegaskan lagi bahwa Ibu Menteri Keuangan Republik Indonesia sudah ngasih pernyataan kan, dan efisiensi yang disampaikan oleh Presiden itu kan tidak termasuk belanja pegawai. Buat gaji pegawai itu kan bukan bagian yang diefisienkan imbuhnya. Sebelumnya, Menteri Keuangan Republik Indonesia Ibu Sri Mulyani Indrawati memberi sinyal bahwa gaji ke-13 dan 14 dalam arti tunjangan hari raya serta atau THR dan gaji ke-13 bagi ASN tetap cair di tahun 2025 tahun ini. Ini dinyatakan pada saat ditemui di Jakarta pada Kamis 6 Februari 2025. Sri Mulyani menyatakan pihaknya telah menyiapkan anggaran untuk gaji ke-13 dan 14 bagi aparatur sipil negara. Namun ia tidak merinci besarannya. Ia juga menyebut proses persiapan gaji ke-13 dan 14 tetap berlanjut. Menteri Keuangan meminta publik untuk menunggu pengumuman lebih lanjut soal perkembangan gaji ke-13
serta gaji ke-14 atau THR bagi aparatur sipil negara. Nah, dengan demikian Bapak Ibu, sebagaimana informasi yang disampaikan juga bahwa peraturan pemerintah terkait dengan pemberian THR dan gaji ke-13 pada tahun 2025 tahun ini segera akan diumumkan, maka itulah nantinya yang menjadi satu kebenaran informasi terkait dengan gaji ke-13 serta THR tahun 2025 tahun ini. Nanti tunggu saja ya, prosesnya ya diproses saja. Gaji ke-13 dan 14 PNS akan tetap cair. Insya Allah, ujar Sri Mulyani Indrawati selaku Menteri Keuangan Republik Indonesia, dikutip dari Antara. Anggaran 16 pos belanja kementerian atau lembaga dipangkas. Memang sebanyak 16 pos belanja kementerian atau lembaga resmi dipangkas anggarannya. Efisiensi tersebut sesuai dengan surat perintah yang dikeluarkan Menteri Keuangan Sri Mulyani dengan nomor S-37-MK-02-2025 sebagai tindak lanjut instruksi Presiden Republik Indonesia nomor 1 tahun 2025. Sebelumnya, dalam instruksi Presiden atau Inpres tersebut, Presiden Prabowo Subianto meminta kementerian atau lembaga untuk mengefisienkan anggaran hingga 256,1 triliun yang tidak ada kaitannya dengan pemangkasan gaji dan tunjangan hari raya serta gaji ke-13. Dalam surat perintah Sri Mulyani, selaku Menteri Keuangan Republik Indonesia, ada 16 pos belanja kementerian atau lembaga akan dipangkas anggarannya antara 10% hingga 90%. Nah, rinciannya berikut Bapak Ibu ya. Ini sudah dijabarkan satu persatu yang mana 16 pos itu yang akan dipangkas. Seperti pos belanja alat tulis kantor atau TK diminta untuk diefisiensikan sebesar 90%. Pos kegiatan seremonial 56,9%, pos rapat, seminar, dan sejenisnya 45%, pos kajian dan analisis 51,5%, diklat dan BIMTEK 29%, honor output kegiatan dan jasa profesi 40%, pos percetakan dan souvenir 75,9%, sewa gedung, kendaraan, peralatan 73,3%, lisensi aplikasi 21,6%, jasa konsultan 45,7%, bantuan pemerintah 16,7%, pemeliharaan dan perawatan 10,2%, perjalanan dinas 53,9%, peralatan dan mesin 28%, infrastruktur 34,3%, belanja lainnya 59,1%. Masih melansir berita Antara, Menteri Keuangan Republik Indonesia Ibu Sri Mulyani Indrawati menegaskan identifikasi rencana efisiensi itu dan bantuan sosial tidak termasuk belanja pegawai dan bantuan sosial ya. Jadi ini perlu kita ketahui Bapak Ibu, ketegasan yang disampaikan oleh Menteri Keuangan bahwa tidak termasuk belanja pegawai dan bantuan sosial. Menteri Keuangan Republik Indonesia juga meminta menteri atau pimpinan lembaga untuk memprioritaskan efisiensi terhadap anggaran di luar yang bersumber dari sebagai berikut. Pertama, pinjaman dan hibah, kemudian rupiah murni pendamping kecuali tidak dapat dilaksanakan sampai akhir tahun anggaran 2025. Penerima negara bukan pajak Badan Layanan Umum atau PNBP BLU, kecuali yang disetor ke kas negara tahun anggaran 2025. Surat berharga syariah negara SBSN dan menjadi underlying aset dalam rangka penerbitan SBSN. Ibu Sri Mulyani selaku Menteri Keuangan Republik Indonesia meminta menteri dan pimpinan lembaga untuk menyampaikan rencana efisiensi kepada DPR dan melaporkan persetujuannya kepada Menteri Keuangan atau Direktur Jenderal Anggaran paling lambat 14 Februari 2025. Jadi ini batasnya Bapak Ibu sebagaimana telah ditegaskan bahwa 14 Februari batas penyampaian efisiensi ini dan disampaikan kepada DPR dan melaporkan persetujuan kepada Menteri Keuangan atau setidaknya Direktur Jenderal Anggaran sebagaimana jadwal yang telah ditetapkan 14 Februari 2025. Jika sampai batas waktu tersebut belum ada revisi dari anggaran kementerian atau lembaga, maka Kementerian Keuangan dan Direktorat Jenderal Anggaran akan mencantumkan dalam catatan
halaman 4A DIPA secara mandiri. Itulah informasi terbaru penjelasan Menteri Keuangan Republik Indonesia soal isu pemangkasan belanja pegawai dan THR serta gaji ke-13 pada tahun 2025 tahun ini. Demikian informasinya, semoga bermanfaat. Sampai ketemu pada informasi berikutnya. Terima kasih.